Cerita dimulai dengan seorang reporter yang bernama Angela dan kameramennya, yaitu Pablo, yang sedang mendokumentasikan keseharian para pemadam kebakaran. Mereka merekam berbagai kegiatan, seperti peralatan yang digunakan, kebiasaan makan, asrama tempat mereka beristirahat, hingga aktivitas olahraganya. Okay, so let's go and see. Enjoy your meal at the fire station. Di tengah proses peliputan, tiba-tiba alarm tanda bahaya berbunyi yang menandakan sedang terjadi kebakaran yang tidak jauh dari pos mereka. Angela dan Pablo yang tidak ingin melewatkan momen penting ini, kemudian segera bergabung dengan para petugas pemadam kebakaran yang bergegas menuju lokasi kejadian. Sesampainya di tempat kejadian, para petugas pemadam kebakaran segera mengamankan penghuni apartemen. What are you taking in? Just in case, right? Just about to arrive. Dari keterangan para penghuni, diketahui bahwa sumber kegaduhan berasal dari seorang wanita yang berteriak histeris. Meskipun tidak jelas penyebabnya, teriakan wanita itu sungguh menakutkan hingga membuat penghuni apartemen lainnya panik. Mendengar informasi tersebut, tim pemadam kebakaran dan polisi segera menuju lokasi kejadian di lantai 3. Pintu apartemen terkunci rapat, memaksa petugas mendobraknya. Begitu pintu terbuka, mereka mendapati seorang wanita dengan penampilan mencurigakan berdiri di ujung lorong. Wanita itu menunjukkan perilaku yang sangat aneh dengan tubuh penuh luka dan berlumuran darah, sehingga seorang polisi kemudian mencoba mendekatinya untuk memeriksanya. Mereka pun sangat panik dan mencoba keluar, namun ketika mereka sampai di depan pintu, ternyata pintu gerbang telah diblokade dan dijaga ketat oleh pasukan tentara yang baru tiba. Para tentara mengumumkan karantina wilayah bagi seluruh penghuni apartemen. Keputusan ini sontak menimbulkan kepanikan dan perdebatan sengit di antara para penghuni. Di tengah situasi yang semakin kacau, seorang petugas pemadam kebakaran yang berjaga di lantai atas tiba-tiba terjatuh dan mengalami luka. Don't you even fucking think about it. My husband is outside. Somebody's screaming. Bersamaan dengan itu, terdengar jeritan seorang wanita yang memohon bantuan. Mendengar itu, salah satu petugas pemadam kebakaran yang bernama Manu segera mengajak seorang polisi, yaitu Sergio, untuk naik ke lantai atas. Angela dan Pablo tidak mau ketinggalan merekam kejadian itu, sehingga mereka langsung mengikuti kedua petugas itu. Tapi setibanya di lantai atas, mereka dihadang oleh seorang wanita dengan luka parah di tangannya. What's going on? She's dead. Stay where you are. Don't move. Don't move. Come on, let's go. Fuck. Manu dan Sergio kemudian memutuskan untuk menerobos blokade. Angela tetap melanjutkan tugasnya, yaitu melaporkan setiap perkembangan yang terjadi. Ketika mereka berusaha bernegosiasi dengan tentara di luar, mereka diinstruksikan untuk menerapkan protokol kesehatan BNC atau Biological, Nuclear, or Chemical Threat Situation. Hal ini mengindikasikan adanya wabah, radiasi, atau ancaman berbahaya lainnya di dalam apartemen. Mereka diperintahkan untuk tetap berada di dalam untuk mencegah penyebaran wabah. Pihak tentara berjanji akan mengirimkan tim medis untuk memeriksa setiap orang sebelum diizinkan keluar. Suasana semakin mencekam ketika seorang ibu panik karena anaknya mengalami demam tinggi. Another way to get out urgently. The health officer is Very coming. serious, but it's a lot more. Let's go back to My daughter has a fever. Where are you going? Dalam keputusasaan, beberapa penghuni termasuk Angela berusaha melarikan diri melalui jendela di lantai 2. Namun, aksi mereka dihentikan oleh tentara di luar yang memberikan ancaman tegas. Mereka diperingatkan untuk menjauh dari jendela atau akan menerima konsekuensi yang fatal. Sergio datang dan berusaha menenangkan semua orang, meyakinkan mereka bahwa akan ada jalan keluar yang aman. Waktu terus berlalu, namun mereka tetap terkurung di dalam apartemen tanpa kejelasan. Seorang penghuni apartemen yang memiliki pengetahuan medis yang bernama Guillem berusaha memberikan pertolongan pertama kepada polisi dan petugas pemadam kebakaran yang terluka. Menurut Guillem, kondisi mereka masih dapat diselamatkan jika segera mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Sementara itu, Angela memanfaatkan waktu untuk mewawancarai beberapa penghuni apartemen untuk mengumpulkan informasi tentang kejadian yang mereka alami. Sampai ketika ia berbicara dengan anak kecil yang sebelumnya demam yang bernama Jennifer. Jennifer bercerita bahwa ia tinggal di apartemen bersama kedua orang tuanya dan seekor anjing bernama Max.
Saat ini ayahnya sedang bekerja, sedangkan Max dirawat di rumah sakit hewan karena sakit. Beberapa saat kemudian, Sergio kembali dengan kabar menggembirakan. Tim medis akan segera tiba untuk melakukan pemeriksaan kesehatan kepada setiap penghuni, dan setelah melewati serangkaian tes, mereka diperbolehkan meninggalkan apartemen. Kabar ini membawa secercah harapan bagi semua orang. Manu kemudian mencoba mengumpulkan informasi mengenai penghuni apartemen. Beberapa orang menyebutkan adanya sebuah ruangan di lantai paling atas yang pernah dihuni seseorang, namun kini terbengkalai. Orang tersebut hilang entah kemana, dan pintu ruangan itu telah terkunci rapat selama setahun terakhir. Kemudian seorang wanita Jepang yang bernama Akemi mengatakan bahwa ayahnya yang sedang sakit masih berada di lantai 3. Dan seketika itu juga, para penghuni lain mulai menuduh merekalah yang menyebarkan virus itu. Sehingga para penghuni lainnya meminta petugas untuk mengevakuasi ayah Akemi paling terakhir setelah semua orang berhasil keluar dari apartemen. Beberapa saat kemudian, tim medis pun datang sambil mengenakan seragam APD lengkap. Mereka segera memeriksa kondisi polisi dan petugas pemadam kebakaran yang kritis. Angela dan Pablo diam-diam merekam mereka. It's still recording. Careful. I'm okay. See anything? Oh, fuck's sake, say. What is what? I don't know. They're giving him a shot. They're giving him the fire. What? Pablo, what's happening? Pablo, Let's get out of here now! Manu mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun, petugas medis tersebut enggan memberikan penjelasan. Sergio kemudian mendesak petugas medis itu untuk mengungkapkan kebenarannya. Akhirnya, petugas medis itu menceritakan bahwa sehari sebelumnya mereka menerima laporan tentang seekor anjing yang sakit dan mengalami koma. Tapi anjing itu tiba-tiba menjadi agresif dan menyerang para dokter hewan. Orang-orang yang tergigit itu pun akan terinfeksi, yang kemudian mereka sebut sebagai zombie. Mendengar itu, semua orang langsung menjauhi Jennifer dan ibunya karena mereka tahu jika anjing Jennifer sedang dirawat di rumah sakit hewan. Dan benar saja, Jennifer tiba-tiba berubah menjadi zombie dan menyerang ibunya. was the dog called Max? She has tonsillitis. It's okay. Ibu Jennifer segera diborgol untuk mencegahnya menyebarkan infeksi. Petugas medis kemudian memerintahkan Manu untuk mencari Jennifer dan menyuntiknya dengan obat penenang agar dapat dilakukan penelitian lebih lanjut. Namun, sesampainya di lantai atas, mereka terkejut karena mayat wanita gila dan wanita yang sebelumnya terluka telah menghilang. Meskipun demikian, mereka akhirnya berhasil menemukan Jennifer. Tapi saat Sergio hendak menyuntik Jennifer, ia tiba-tiba langsung menyerangnya. Jennifer, be careful. Because she's there. Get out of here! Saat mereka hendak turun, terlihat orang-orang di lantai bawah justru naik ke atas. Mereka mengatakan agar jangan turun ke bawah karena Guillem telah berubah menjadi zombie dan mencoba menerobos keluar. Setelah berhasil menahan Guillem, Manu meminta petugas medis untuk segera membuka pintu dan mengevakuasi mereka. Tapi kunci apartemennya ternyata dibawa oleh Sergio. Dalam situasi yang semakin genting, mereka terpaksa naik ke lantai atas karena gerombolan zombie dari lantai bawah telah berhasil keluar. Dan kini hanya tersisa Manu, Cesar, Angela, Pablo, dan petugas medis saja yang berhasil bertahan hidup. Mereka berlindung di dalam sebuah ruangan kecil. Namun, keadaan semakin buruk ketika petugas medis menyadari jika ia telah tergigit. Menyadari hal itu, ia pun langsung mengunci diri di dalam toilet agar ia tidak menyerang orang lain saat berubah menjadi zombie. Di tengah keputusasaan, Cesar memberikan secercah harapan. Ia mengatakan kalau ada jalan keluar lain melalui saluran pembuangan air di basement. Tapi, untuk mencapai basement, mereka membutuhkan kunci yang saat ini dibawa oleh Guillem. Di tengah diskusi tersebut, petugas medis yang akhirnya telah berubah menjadi zombie tiba-tiba menyerang Cesar. The textile shop to me. There's a basement. You're gonna open it! Mereka pun terpaksa melarikan diri dan meninggalkan Cesar. Para zombie kini sepertinya bergerak menuju lantai atas. Namun saat mereka lengah, tiba-tiba muncul seekor zombie yang menyerang mereka. I know we need to find a way The out. Head Association has the I don't keys. remember either. The mailboxes.
Mereka kemudian turun ke lantai bawah untuk mencari kamar Gilliam. Dan ketika mereka hendak kembali naik, ibu Jennifer ternyata bangkit dan berubah menjadi zombie. I'm staying here. Beberapa saat kemudian, Angela akhirnya menemukan kunci tersebut dan mereka bergegas kembali untuk menjemput Manu. Tapi sayangnya, Manu telah terinfeksi dan berubah menjadi zombie juga. Sehingga mereka harus melarikan diri dari kejaran zombie. Di dalam ruangan tersebut, mereka menemukan tumpukan koran lama. Salah satu berita menceritakan tentang seorang wanita yang mengalami kesurupan misterius. Wanita itu ditolak oleh berbagai rumah sakit dan akhirnya menghilang secara misterius. Mereka kemudian menemukan sebuah rekaman yang mengungkapkan bahwa pemilik ruangan tersebut telah menahan wanita yang ada di dalam berita tadi. Dan ternyata, wanita itu bukanlah kesurupan, melainkan terinfeksi virus flu yang telah bermutasi menjadi virus jenis baru. Pria itu berusaha membuat vaksin penangkal virus tersebut, namun gagal dan akhirnya berusaha membunuh wanita itu. Mereka kemudian mencoba menjelajahi ruangan tersebut dan tiba-tiba pintu loteng terbuka sendiri. Pablo kemudian naik ke loteng untuk memeriksanya. We're in the attic, Angela. There could be a way out. Serangan itu menyebabkan lampu kamera Pablo mati. Pablo dengan cepat mengaktifkan mode malam untuk melihat di dalam kegelapan. Ia kemudian melihat sesuatu bergerak mendekat dan memperingatkan Angela untuk tetap diam. Dan untungnya, zombie itu sepertinya tidak bisa melihat dalam kegelapan. Dengan sangat hati-hati, Pablo dan Angela berusaha meninggalkan tempat tersebut. Namun sayangnya, Angela tidak sengaja menendang sebuah benda yang kemudian membuat zombie itu menyadari keberadaan mereka. I can see you through my camera. Stay still. What is it? Go back. Go back. Keep quiet. Keep quiet. Don't make a sound. It can't see us. Dan akhirnya, Pablo pun tewas. Angela dengan cepat mengambil kamera Pablo dan berusaha bersembunyi. Namun sayangnya, ia ditemukan dan diseret keluar oleh zombie itu dan rekaman video itu pun berakhir. Cerita dimulai dengan kelanjutan cerita dari film yang pertama, di mana kini semua orang yang ada di kabin telah tewas dibunuh pasukan zombie Nazi dan hanya tersisa satu orang saja yang selamat, yaitu Martin. Namun ketika Martin hendak pergi dari tempat tersebut, tiba-tiba terlihat koin emas yang terjatuh dari dalam sakunya. Koin itu adalah salah satu harta dari para zombie Nazi yang tanpa sepengetahuannya dimasukkan ke dalam saku Martin oleh pacarnya, yaitu Hannah. Dan karena hal itu, Martin yang tadinya sudah dibiarkan pergi, kemudian harus dikejar lagi oleh sang jenderal zombie yang bernama Herzog. Dan karena tabrakan barusan, kemudian membuat tangan Herzog patah dan terjatuh ke dalam mobil. Dan ketika Martin akhirnya merasa lega telah berhasil meloloskan diri, namun Martin yang sudah sangat kelelahan, kemudian kehilangan kesadaran dan membuat mobilnya terguling. Di saat bersamaan, zombie Herzog tadi ternyata masih hidup setelah tertabrak truk. Ia dan pasukannya kemudian melihat logo pada truk tersebut yang tertulis Talvik, di mana Talvik adalah nama kota yang dulu ditugaskan oleh Hitler kepada Herzog untuk dihancurkan. Sehingga karena mereka sekarang sudah bangkit kembali, Herzog pun berniat untuk melanjutkan misi tersebut. Beberapa waktu kemudian, Martin pun tersadar dan ia kini berada di rumah sakit. Seorang polisi kemudian menginterogasinya dan menanyakan apa yang telah terjadi. Martin pun kemudian menceritakan tentang kematian semua teman-temannya karena dibunuh oleh pasukan zombie Nazi. Namun polisi itu tentu tidak percaya dengan cerita seperti itu dan menganggap jika Martin sudah gila. Hal itu bukan tanpa sebab, karena para polisi telah menemukan sidik jari di kapak yang telah menewaskan Hannah, sehingga polisi yakin jika Martinlah yang sebenarnya sudah membunuh teman-temannya.
Sang dokter kemudian menenangkan Martin dan mengatakan bahwa lengannya yang terputus di dalam mobil telah disambungkan kembali. Mendengar itu, Martin pun langsung terkejut karena tangan yang terputus di dalam mobilnya adalah milik Herzog. Dan benar saja, tangan Martin yang baru disambung itu pun kemudian mulai bergerak sendiri dan membunuh semua orang di tempat tersebut. Sementara itu, dokter zombie bawahan Herzog membawa sebuah tangan yang ditemukan di gunung salju, yang ternyata itu adalah tangan Martin yang ia putus karena telah tergigit zombie. Dokter itu pun kemudian menggunakan tangan tersebut untuk mengganti tangan Herzog yang sudah putus. Setelah lengannya kembali utuh, Herzog kemudian menggunakan tangannya untuk membangkitkan orang-orang yang telah mati menjadi zombie. Namun ternyata tidak ada satupun mayat yang bangkit menjadi zombie, karena ternyata makam itu tidak berisi mayat yang asli. Karena marah, Herzog kemudian mencari pastor di makam itu dan langsung membunuhnya. Jadi di film ini, para zombie tidak bisa menginfeksi orang yang digigitnya menjadi zombie, melainkan kekuatan Herzoglah yang mampu membangkitkan orang mati menjadi zombie. Beberapa saat kemudian, Martin yang siuman mendapati dirinya terikat, dan tiba-tiba muncul seorang bocil yang bernama Bobby dari bawah ranjangnya. Bobby ternyata melihat kejadian tadi siang ketika Martin mengamuk. Dan anehnya, dia justru terpesona oleh lengan Martin, sehingga ia kemudian memotretnya dan mengirimkan foto tersebut kepada grupnya yang katanya adalah para pembasmi zombie. Bobby kemudian melepaskan ikatan Martin, namun tiba-tiba lengan Martin mulai bergerak tidak terkendali kembali. Can I have my chocolate now? Gotta get out. Melihat itu, Martin pun langsung keluar untuk mencoba menolong Bobby. It's not what it looks like. Stop! Martin pun akhirnya kabur menggunakan mobil. Di tengah perjalanan, tiba-tiba HP Bobby yang dibawanya berdering. Ternyata telepon itu adalah dari grup Bobby yang mengaku sebagai para pembasmi zombie. Mereka sekarang berada di Amerika, dan mereka mengatakan bahwa sebentar lagi mereka akan datang ke Norwegia untuk membantu Martin membasmi para zombie Nazi. Martin terlihat sedikit lega mendengar para pembasmi zombie akan datang untuk membasmi semua zombie tersebut. Namun sebenarnya seperti inilah tampilan para pembasmi zombie tersebut. Mereka adalah kutu buku penggila teori zombie, dan mereka hanya berjumlah 3 orang saja. Sang ketua yang bernama Daniel mencoba meyakinkan kedua temannya, yaitu Monica dan Blake, bahwa sekarang mereka mempunyai kesempatan untuk membuktikan kepada orang-orang yang sudah menertawakan mereka bahwa zombie benar-benar nyata. Awalnya kedua wanita itu agak ragu, namun akhirnya Daniel berhasil meyakinkan mereka. Sementara itu, Martin berusaha mencari tahu tujuan tentara Nazi datang ke tempat ini pada waktu peperangan dengan mengunjungi sebuah museum perang dunia. Di sana, penjaga museum yang bernama Glenn merasa curiga kepada Martin, sehingga ia pun berteriak minta tolong. Glenn kemudian menunjukkan Martin ke ruangan khusus yang menyimpan sejarah para tentara Nazi. Dan di sana, Martin kemudian mengerti jika kedatangan Nazi ke tempat ini dulunya adalah untuk menghancurkan kota Talvik. Namun sebelum mereka berhasil melakukannya, entah bagaimana dan karena apa, tiba-tiba para pasukan Nazi tersebut menghilang. Di saat bersamaan, Herzog dan pasukannya telah tiba di tempat ini juga, dan mereka mulai menyerang semua orang di tempat tersebut. Setelah membantai semua orang-orang itu, Herzog mulai membangkitkan satu persatu tubuh-tubuh tersebut menjadi zombie. Martin dan Glenn yang melihat hal itu dari dalam museum, kemudian mencoba menghindari para pasukan zombie itu dengan cara menyamar menjadi patung. Dan ternyata, kedatangan mereka ke tempat ini adalah untuk mengambil peta kuno yang disimpan di museum itu.
Ketika Herzog dan pasukannya telah pergi, Martin melihat beberapa zombie yang dibangkitkan tadi berkeliaran di luar, sehingga ia mencoba melawan mereka. Dan ternyata tangan Martin yang disambung menggunakan lengan Herzog tadi memiliki kekuatan yang luar biasa, dan ia sudah mulai terbiasa menggunakannya. Martin kemudian mencoba mengistirahatkan mayat yang ada di hadapannya dengan menutup matanya, namun tiba-tiba mayat tersebut justru bangkit menjadi zombie. All this death. Martin pun mulai berpikir jika tangannya tersebut juga memiliki kemampuan membangkitkan zombie seperti Herzog, sehingga ia pun mencobanya sekali lagi. Dan ternyata benar, Martin bisa menciptakan zombie, dan zombie tersebut juga mematuhi perintahnya. Tiba-tiba muncul Daniel dan pasukan pembasmi zombie di tempat tersebut. Dan setelah melihat tampilan mereka yang sangat tidak meyakinkan, Martin pun sedikit ragu dengan kemampuan mereka. Namun Daniel berusaha meyakinkan Martin bahwa mereka bisa mengatasi wabah zombie ini. Martin kemudian membangkitkan zombie yang dibunuh Daniel barusan, dan melihat hal itu, mereka kemudian memiliki sebuah ide. Karena Herzog memiliki pasukan zombie, akan adil rasanya jika mereka juga punya pasukan zombie. Daniel pun menjelaskan rencananya, yaitu membangkitkan kembali tentara Rusia yang telah dibantai oleh pasukan Herzog di suatu tempat. Daniel dan Martin akan mencari lokasi pembantaian tentara Rusia, sementara Blake, Monica, dan Glenn bertugas untuk memperlambat pergerakan pasukan Herzog. Sementara itu, di perbatasan kota Talvik, Herzog dan pasukannya yang telah mencuri tank dari museum perang, kemudian mulai membantai penduduk sekitar untuk dibangkitkan sebagai zombie. Glenn, Monica, dan Blake menyaksikan Herzog mulai membangkitkan beberapa penduduk menjadi zombie. Dan melihat hal itu, Glenn kemudian berniat untuk mengalihkan perhatian mereka untuk memperlambat pergerakan mereka menuju kota Talvik. Dan ketika mereka merasa senang berhasil membunuh sebagian besar pasukan zombie, Herzog kemudian langsung memerintahkan letnannya untuk menembakkan meriam tanknya. Di tempat lain, Martin akhirnya tiba di lokasi pembantaian tentara Rusia. Martin yang berniat membangkitkan mayat-mayat itu, namun ia kebingungan bagaimana cara melakukannya. Tapi tiba-tiba tangannya langsung bergerak sendiri. Dan akhirnya, Martin pun memiliki pasukan zombinya sendiri. Keesokan harinya, Herzog dan pasukannya akhirnya tiba di kota Talvik. Namun kota itu tampak lengang dan tidak ada satu orang pun di sana, kecuali Martin dan teman-temannya. Martin mengatakan bahwa semua penduduk telah dievakuasi dan pasukan zombie Martin kemudian muncul di belakangnya. Dan melihat musuh bebuyutannya telah bangkit kembali, Herzog pun marah dan peperangan pun akhirnya tidak bisa dihindari lagi. Let's kill them all! Di antara kekacauan itu, para polisi kemudian muncul, namun mereka langsung ketakutan ketika melihat tank yang menuju ke arah mereka. Martin kemudian meminta Daniel untuk menghentikan tank tersebut, sementara Herzog sekarang masih bertarung melawan pemimpin pasukan zombie Rusia.
Herzog akhirnya berhasil mengalahkan pemimpin zombie Rusia. Di saat bersamaan, Blake, Monica, dan Glenn ternyata masih hidup dan akhirnya membantu peperangan itu, sementara Martin berniat untuk menghadapi Herzog sendirian. Sementara itu, Daniel kemudian masuk ke dalam tank untuk merebut kendalinya dari Letnan Zombie. Martin yang sudah sangat kewalahan melawan Herzog, namun tiba-tiba tank yang sudah hilang kendali karena Daniel sedang melawan letnan zombie di dalamnya. Kemudian tank itu pun menuju ke arah mereka. Martin yang berhasil menghajar Herzog habis-habisan, namun Daniel tiba-tiba menghentikan tanknya, sehingga Martin langsung terjatuh ke bawah. Di saat yang bersamaan, Monica dan Blake sekarang juga sudah terkepung pasukan zombie. Dan ketika Herzog hendak menghabisi Martin, namun tank tersebut sekarang sudah berada di bawah kendali Daniel, sehingga ia pun langsung mengarahkan moncong meriam ke arah kepala Herzog. I got greedy. That's why you lost the war. Did you know? You lose again. Dan ketika Herzog tewas, maka seluruh pasukan zombinya juga kehilangan nyawanya dan pertempuran itu pun akhirnya selesai. Mereka kemudian berkumpul dan Martin mengucapkan terima kasih kepada para pasukan pembasmi zombie, meskipun awalnya dia meragukan kemampuan mereka. Daniel, Blake, dan Monica kemudian berpamitan kepada Martin dan hendak pulang ke Amerika. Beberapa saat kemudian, Martin yang masih memiliki kemampuan untuk membangkitkan orang mati, kemudian berniat melakukan hal yang mungkin sebaiknya tidak ia lakukan, yaitu ia menggunakan kemampuannya itu untuk membangkitkan pacarnya yang sudah mati, yaitu Hannah. Cerita dimulai dengan seorang perempuan yang bernama Sarah yang berlari ketakutan di area bersalju. Ketika Sarah berhenti sejenak dan mengamati sekeliling dengan penuh rasa khawatir, tiba-tiba muncul segerombolan zombie yang menyerangnya dengan brutal. Keesokan paginya, sekelompok mahasiswa kedokteran memulai perjalanan menuju sebuah kabin di pegunungan. Kabin tersebut adalah milik Sarah yang tanpa sepengetahuan mereka telah tewas dibunuh zombie. Sesampainya di tempat peristirahatan pertama, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki karena kondisi medan yang tidak memungkinkan mobil untuk melintas. Salah satu anggota rombongan yang bernama Vegard berinisiatif membuka jalan menggunakan motor salju agar teman-temannya tidak tersesat menuju kabin. Sesampainya di kabin, Vegard segera membereskan barang dan menyalakan perapian. Tidak lama kemudian, rombongan yang berjalan kaki pun tiba. Sesuai rencana awal mereka, para mahasiswa ini menikmati waktu liburan dengan gembira, berusaha memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Malam pun tiba, pesta di dalam kabin pun berlangsung meriah. Di tengah keceriaan itu, Vegard merasa gelisah karena kekasihnya, yaitu Sarah tadi, belum muncul juga. Padahal Sarah berjanji akan tiba sehari lebih awal. Vegard mencoba mencari Sarah, namun tidak berhasil menemukannya. Beberapa saat kemudian, Liv izin sebentar untuk ke kamar kecil. Namun di sana ia merasa jika ada seseorang yang mengikutinya. Liv pun langsung berlari ke dalam kabin dan memberitahu teman-temannya tentang apa yang ia lihat barusan. Namun teman-temannya tidak ada yang percaya dan menganggap jika Liv hanya ketakutan saja. Roy kemudian mencoba melihat keluar untuk memastikannya. Jeg har rett, det er sikkert bare et dyr.
tiba-tiba muncul seorang pria tua yang bernama Thurgoer di hadapan mereka. Thurgoer menyampaikan sebuah peringatan tentang mitos lokal yang ada di tempat itu. Ia mengatakan bahwa tempat itu berbahaya dan meminta mereka untuk segera pergi. Menurut cerita yang ia ketahui, daerah tersebut dulunya adalah tempat penelitian tentara Nazi. Tapi tiba-tiba, para tentara di tempat tersebut menghilang tanpa jejak. Penduduk setempat percaya bahwa mereka sudah meninggal dan bergentayangan di sekitar pegunungan dan menjadikannya tempat yang angker. Sayangnya, rombongan mahasiswa tersebut tidak percaya dengan cerita Thurgoer. Dan karena merasa tidak dihiraukan, Thurgoer pun kembali ke tendanya. Namun, ketika berada di dalam tenda, ia tiba-tiba mendengar suara aneh dari luar, sehingga ia pun mencoba mengeceknya. Sementara itu, ketika mereka semua sudah tertidur, tiba-tiba Vegard terbangun karena ia mendengar suara yang ia kira adalah Sarah. Sarah. Keesokan harinya, kekhawatiran Vegard terhadap Sarah semakin memuncak. Ia memutuskan untuk mencari Sarah yang tidak kunjung datang. Di tengah dinginnya udara pegunungan, Vegard berhenti sejenak untuk beristirahat dan makan. Dan saat itulah ia melihat sebuah tenda dari kejauhan. Vegard yang penasaran kemudian mencoba mengecek tenda tersebut. Halo? Vegard kemudian melihat jejak kaki yang mengarah ke suatu tempat dan karena ia semakin cemas terhadap nasib Sarah, ia pun mengikuti jejak tersebut. Sarah! Di saat yang sama, di dalam kabin, Erlen mencoba mencari minuman. Namun, ia justru menemukan sebuah kotak seperti peti harta karun peninggalan Perang Dunia Kedua. Erlen kemudian membawa kotak tersebut kepada teman-temannya dan betapa terkejutnya mereka ketika membukanya karena ternyata di dalamnya berisi beberapa koin emas. Mereka mencoba mengambil koin tersebut, namun Martin menegurnya dan meminta mereka agar jangan sembarangan mengambil sesuatu karena mungkin itu adalah milik Vegard atau Sarah. Sehingga ia mengatakan untuk menunggu mereka berdua kembali. Malam harinya, mereka kembali melakukan pesta di kabin tersebut. Di tengah hingar-bingar musik dan tawa, Hannah diam-diam menyelipkan koin emas ke dalam saku Martin tanpa sepengetahuannya. Beberapa saat kemudian, Erlen izin pergi ke kamar kecil. Namun Chris diam-diam mengikutinya dan masuk ke dalam kamar kecil bersama. Tidak lama kemudian, Erlen kembali ke dalam kabin, sementara Chris masih berada di kamar kecil sendirian. Al? Chris yang terluka parah kemudian berusaha berteriak meminta tolong. Namun suara musik yang keras membuat teriakannya tidak terdengar. Teman-temannya pun mulai khawatir karena Chris tidak kunjung kembali. Sehingga mereka memutuskan untuk mencarinya di sekitar kabin, tapi yang mereka temukan hanyalah sebuah ransel yang tertimbun salju. Saat mereka memeriksa ransel tersebut, mereka agak terkejut ketika melihat nama Sarah yang tertulis di dalamnya. Mereka pun mulai curiga jika ada sesuatu yang tidak beres terkait hilangnya Sarah. Dan ketika mereka masih berdebat, Hannah mencoba melihat keluar jendela. Mereka pun langsung panik dan berusaha menutup semua celah agar makhluk itu tidak bisa masuk. Mereka mencoba melihat keluar dan terlihat ada beberapa zombie yang berpakaian seperti tentara. Dan tidak lama kemudian, para zombie itu pun mencoba menyerang mereka. Keesokan paginya, Vegard yang terjatuh di dalam lubang akhirnya tersadar. Ia menyadari bahwa dirinya berada di dalam sebuah gua. Vegard kemudian membuat obor seadanya dan mulai menjelajahi gua tersebut. Di tengah penjelajahannya, ia menemukan senjata, bendera Nazi, dan yang paling mengejutkan adalah kepala Sarah yang selama ini ia cari. Dan ketika ia masih syok dengan penemuan tersebut, tiba-tiba muncul seekor zombie di belakangnya.
merasa lega karena berhasil mengalahkan zombie yang menyeramkan, Vegard lengah. Ia tidak menyadari bahwa zombie pertama yang ia lawan ternyata bangkit kembali dan langsung menyerangnya. Sementara itu di kabin, suasana mencekam menyelimuti mereka. Hana kemudian mengusulkan untuk membentuk dua kelompok. Kelompok pertama bertugas mencari jalan menuju mobil dan meminta bantuan, sementara kelompok kedua akan menunggu Vegard di kabin. Martin dan Roy kemudian mengatakan bahwa mereka akan mengalihkan perhatian para zombie, sementara Hana dan Liv berusaha mencari jalan keluar untuk meminta pertolongan. Ketika tersadar, Liv mendapati dirinya dalam kondisi yang mengerikan karena para zombie sekarang telah menyantap isi perutnya. Dalam keadaan sekarat dan kesadaran yang mulai menipis, Liv kemudian mengambil granat dari salah satu zombie itu. Sementara itu, Hana yang kebingungan kemudian berusaha menyelamatkan diri dengan cara memanjat pohon. Namun sayangnya, seekor burung gagak tiba-tiba muncul dan mengejutkannya. Di saat bersamaan di kabin, terlihat Jenderal Zombie yang mengintai Roy dan Martin. Roy berusaha membuat bom Molotov untuk melawan mereka. Namun sayangnya, ketika ia melemparnya, hal itu justru membakar kabin mereka sendiri. Di tengah kepanikan, Martin mencoba menghubungi polisi melalui telepon darurat. Ia melaporkan bahwa mereka sekarang diserang pasukan Nazi yang sudah menjadi zombie. Dan tentu saja, polisi menganggap kalau itu adalah lelucon, sehingga mereka langsung menutup teleponnya. Martin dan Roy kemudian bersembunyi di gudang, dan di sana mereka menemukan beberapa peralatan dan mulai menyusun strategi untuk melawan zombie. Sementara itu di tempat lain, Vegard yang berhasil mengalahkan beberapa zombie kemudian kembali ke tempat motor saljunya. Ia kemudian mencoba menjahit luka gigitan di lehernya dengan peralatan seadanya. Setelah itu, Vegard mengambil senjata yang ia temukan di dalam gua dan memasangnya di motor saljunya. Dengan persenjataan lengkap, ia pun bergegas kembali ke kabin untuk menolong teman-temannya. Di sisi lain, Hana yang terjatuh dari tebing tadi ternyata masih selamat dan ia berhasil keluar dari timbunan salju. Melihat zombie yang menyerangnya tadi terjebak, Hana dengan penuh amarah langsung membunuhnya. Sementara itu, Martin dan Roy bersiap menghadapi serbuan zombie dengan peralatan yang mereka temukan. Dan ketika mereka terlihat sedikit lega setelah mengalahkan semua zombie tersebut, namun tiba-tiba muncul sekelompok zombie lain di belakang Vegard. Martin yang tidak sengaja menyerang Hana yang muncul tiba-tiba, sehingga Hana akhirnya tewas. Tidak lama berselang, Jenderal Nazi kemudian muncul dan memerintahkan pasukan zombie untuk menyerang Martin dan Roy. Martin yang akhirnya tergigit zombie, kemudian dengan berani memotong lengannya sendiri, menggunakan gergaji mesin untuk menghentikan infeksinya menyebar. Tapi saat Martin baru saja selesai melakukannya, tiba-tiba muncul seekor zombie yang menyerangnya. Dan karena yang digigit sekarang adalah bagian batangnya, Martin tentu tidak bisa memotongnya, sehingga ia pun berniat menyerang sang jenderal zombie yang kini sendirian.
Namun sang jenderal zombie kemudian meraung dan tiba-tiba muncullah lebih banyak zombie dari bawah salju. Roy yang akhirnya tewas dan Martin kemudian melihat sang jenderal zombie yang mengambil arloji antik di dalam sakunya. Arloji itu adalah salah satu benda yang ada di dalam kotak antik yang mereka temukan di kabin. Dan menyadari jika para zombie itu sepertinya menginginkan semua isi di dalam kotak tersebut, Martin pun berlari kembali ke arah kabin yang kini sudah hancur. Sambil dikejar-kejar zombie, ia berusaha mencari kotak kecil tadi dan akhirnya ia menemukannya. Sambil berharap jika dugaannya itu benar, Martin kemudian memberanikan diri untuk mengembalikan kotak tersebut kepada sang jenderal zombie. Dan ternyata benar, setelah ia melakukannya, para zombie tadi kemudian pergi meninggalkannya. Martin pun langsung pergi menuju mobil untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Namun saat ia hendak pergi, tiba-tiba sebuah koin emas terjatuh dari dalam sakunya dan itu adalah koin yang dimasukkan oleh Hannah tadi. Dan tiba-tiba muncullah sang jenderal zombie di sampingnya sekali lagi. Cerita dimulai dengan seorang jenderal yang bernama Carter yang bertemu dengan Menteri Pertahanan yang bernama David untuk merencanakan menghilangkan bukti laboratorium rahasia mereka di Rumania dengan cara merekayasa seolah-olah terjadi bencana nuklir di pembangkit listrik setempat. Jadi ceritanya pemerintah Amerika Serikat secara diam-diam telah menjalankan uji coba pengembangan senjata biologis di sebuah kota kecil di Rumania. Sayangnya, kemudian terjadi insiden yang mengakibatkan penduduk kota tersebut berubah menjadi zombie. Dan jika sampai ada satu zombie saja yang berhasil keluar dari kota itu, maka satu negara bisa terinfeksi dalam hitungan jam. Dan dalam beberapa hari, seluruh dunia akan hancur. Dunia tidak boleh tahu jika Amerika berada di balik semua kejadian itu, sehingga Carter kemudian menunjukkan foto seorang narapidana yang bernama Jack, yang dulunya adalah tentara yang memiliki pengalaman dalam menjalankan misi berbahaya selama 4 tahun di Irak. Jack harus dihukum karena dulu ia telah membantai seluruh pasukannya yang telah memaksa seorang gadis. Dan akibat hukuman tersebut, Jack harus berpisah dengan anaknya yang masih kecil, sehingga Carter yakin Jack akan bersedia melakukan apapun demi kebebasannya dan kesempatan bertemu dengan anaknya. Carter kemudian menunjukkan foto beberapa kandidat tentara lain, yaitu John, seorang ahli bahan peledak, Dragan, seorang penembak jitu andalan, dan Aiden yang ahli bertarung jarak dekat. Untuk menjaga kerahasiaan misi ini, masing-masing orang tersebut akan dibayar $2 juta. Mendengar pemaparan Carter, David pun menyetujui rencana tersebut. Beberapa saat kemudian, di pangkalan udara militer Rumania, awan hitam sisa radiasi kini sudah tidak ada. Tampak Dragan, John, dan Aiden telah berkumpul menanti Jenderal Carter. Tidak lama kemudian, Jack datang dikawal 2 tentara dan disambut Carter. Carter kemudian menjelaskan bahwa misi mereka adalah memasang bom di pembangkit listrik tenaga nuklir. Setelah bom itu aktif, mereka hanya punya waktu 1 jam untuk kembali ke pangkalan tersebut, di mana sebuah helikopter telah disiapkan untuk mengevakuasi mereka. Untuk misi ini, masing-masing rekening mereka telah ditransfer uang sebesar $1 juta dan sisanya akan ditransfer setelah misi berhasil. Carter kemudian mengajak Jack berbicara berdua. Carter menegaskan bahwa setelah misi ini selesai, Jack akan dibebaskan. Namun apa yang mereka lakukan harus direkayasa, seperti kecelakaan yang sangat parah hingga dunia menganggap jika semua penduduk di sana telah tewas oleh ledakan reaktor nuklir dan bukannya karena mereka menjadi zombie. Dan jika misi ini sampai bocor dan gagal, maka Jack akan kembali ke penjara dan tidak akan pernah bertemu anaknya selamanya. Mereka pun memulai perjalanan menyusuri kota yang tampak lengang. Tidak lama kemudian, mereka tiba di pembangkit listrik tenaga nuklir yang dituju. Di depan gerbang, mereka berhenti sejenak. John hendak meledakkan pintunya yang terkunci, namun ternyata di sana ada sesosok tubuh yang tergeletak yang memiliki kartu aksesnya. Ia pun mengambil kartu tersebut dan membuka pintunya.
Di dalam fasilitas, Jack menginstruksikan Dragan untuk mengawasi dari atas, lalu memerintahkan John mempersiapkan bahan peledak. Sementara itu, ia dan Eden akan berpatroli untuk memastikan tidak ada yang mengganggu misi mereka. Namun saat membuka peralatan peledak, John terkejut menemukan bom yang sudah dirakit dan bahkan sudah aktif dan terhubung dengan mobil mereka. Ia pun segera memanggil Jack. John menjelaskan bahwa bom tersebut tidak hanya dilas ke kerangka mobil, tetapi pemicunya juga terhubung dengan mesin mobil. Ia tidak bisa menghentikan timer bomnya, tetapi bisa memperlambatnya. Masalahnya mereka tidak akan bisa kembali ke pangkalan tepat waktu tanpa mobil tersebut. Mendengar itu, Jack mengajak John mencari mobil lain di sekitar fasilitas dan berniat untuk menghajar Carter yang dianggap telah menjebak mereka. Sementara itu di pangkalan, Carter melihat beberapa titik merah yang menandakan keberadaan zombie di dekat tim Jack. Namun bukannya memberi peringatan, Carter malah memerintahkan anak buahnya untuk segera bersiap-siap pergi. Dan benar saja, Dragan kemudian melihat para zombie yang mendekat dan segera memberitahu rekan-rekannya. Jack, John, dan Eden kemudian berkumpul kembali. Tapi sayangnya Dragan sudah tergigit zombie. Dalam kondisi pucat, Dragan meminta mereka untuk segera mengakhiri hidupnya, atau dia akan melakukannya sendiri. Do it now. Jack kemudian mengajak mereka segera pergi mencari kendaraan untuk kembali ke pangkalan, meskipun ia sendiri tidak terlalu yakin jika Carter benar-benar menyiapkan helikopter untuk mereka. Melihat bom yang telah terpasang pada mobil, Jack berasumsi jika Carter juga memiliki rencana melarikan diri dan membiarkan mereka mati di kota tersebut. Di saat yang sama di pangkalan, Carter melihat Jack dan John berjalan meninggalkan fasilitas. Bersamaan dengan itu, seorang anak buahnya melaporkan adanya masalah teknis pada baling-baling helikopter mereka. Mekaniknya sudah lebih dulu meninggalkan pangkalan. Mendengar itu, Carter langsung marah dan memerintahkan mereka untuk segera memperbaikinya. Beberapa saat kemudian, tim Jack berhasil menemukan kendaraan yang kemudian mereka pakai untuk meneruskan perjalanan. Namun belum lama mereka berkendara, tiba-tiba ada gerombolan zombie yang menghalangi jalan mereka, sehingga mereka pun harus membasmi zombie-zombie itu terlebih dahulu. Setelah berhasil mengalahkan seluruh zombie tersebut, mereka memutuskan pergi ke kantor polisi untuk mencari persediaan peluru. Tapi di tempat itu ternyata juga terdapat banyak zombie. Di dalam, Eden menyuruh Jack mencari amunisi, sedangkan ia dan John akan mengamankan kantor tersebut. Jack kemudian menemukan seorang wanita di dalam sel. Awalnya ia enggan memberitahu apapun, tetapi setelah Jack mengatakan bahwa tempat itu akan diledakkan, akhirnya wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Samantha. Mereka pun kemudian berkumpul kembali dan berniat untuk segera pergi dari tempat tersebut. Namun, sayangnya para zombie sudah mengepung tempat itu. Sementara itu di markas, Carter terkejut ketika melihat sosok Samantha. John yang menyadari jika mereka sedang dipantau, kemudian langsung menghancurkan CCTV di tempat itu. Mereka kemudian menuju ke atap gedung dan berniat mengurangi jumlah para zombie di bawah dengan menembaki mereka. Sambil melakukan hal itu, Jack mulai menceritakan bahwa pemerintah Amerika berencana menghancurkan kota tersebut untuk mencegah penyebaran virus, sehingga mereka diperintahkan membawa bom atom yang akan meledak dalam waktu 30 menit. Samantha kemudian mengatakan bahwa ia adalah putri dari Dr. Herbert yang merupakan peneliti di tempat ini. Jadi sebenarnya Dr. Herbert berniat untuk menciptakan sebuah senyawa yang bisa digunakan untuk menyelamatkan manusia. Sampai suatu ketika, Carter datang untuk menanyakan perkembangan riset yang sedang ia kerjakan. Sambil memperlihatkan 2 ekor tikus, Herbert menjelaskan bahwa senyawa tersebut ternyata justru membuat subjeknya menjadi liar dan ganas. Herbert pun meminta maaf karena riset tersebut sepertinya masih membutuhkan waktu yang lebih lama. Namun ketika melihat hal itu, Carter justru merasa senang dan memerintahkan anak buahnya untuk membawa seorang tahanan ke laboratorium tersebut. Dengan alasan bahwa pemerintahlah yang telah mendanai penelitian itu,
Carter memaksa Herbert untuk mencobanya ketahanan itu yang kemudian merubahnya menjadi zombie. For God's sake, God didn't create any of us. You did. Dr. Herbert yang tidak mau hasil penelitiannya digunakan untuk hal keji seperti niat Carter, kemudian berniat untuk menghancurkan penelitiannya itu. Samantha juga mengungkapkan bahwa ayahnya telah berhasil menciptakan vaksin untuk virus zombie tersebut, dan Samantha juga pernah divaksin. Dan karena itulah Samantha yakin jika ayahnya bisa menghentikan semua ini. Namun Jack kemudian mengatakan bahwa menurut berkas yang diberikan Carter, ia mengetahui jika Dr. Herbert telah mengakhiri hidupnya. Tapi pada kenyataannya sebenarnya tidak seperti itu. Ketika Dr. Herbert hendak menghancurkan penelitiannya, ia kemudian ketahuan oleh seorang tentara yang memergokinya. Freeze! Drop the gun! Dan akibat ledakan itulah yang kemudian menyebarkan gas berwarna hitam yang kemudian menginfeksi para penduduk. Mendengar hal itu, Samantha pun langsung menangis. Beberapa saat kemudian, John memberitahu bahwa ia punya rencana untuk melarikan diri dari tempat tersebut. Ia akan memasang sebuah bom ke kepala seekor zombie dan kemudian melemparkannya. Di dalam perjalanan, John berkata bahwa bahan bakar mereka hampir habis, sehingga mereka harus mencari tempat pengisian bahan bakar. Ketika John sedang sibuk memasang bom untuk membuka gerbang, tiba-tiba Eden berteriak dan memberitahu bahwa ada segerombolan zombie yang sedang menuju ke arah mereka. Mereka pun kembali melarikan diri, namun mobil mereka mulai kehabisan bensin. Dan untungnya, mereka kemudian menemukan sebuah stasiun pengisian bahan bakar. Sayangnya, ketika mereka hendak mengisi bahan bakar, para zombie mulai datang ke tempat tersebut juga. Shit! Come on, get inside! Dan tiba-tiba muncul seorang pria dan wanita yang mengajak mereka masuk ke dalam gedung. Mereka adalah Doug dan Claire, yang sebenarnya adalah seorang turis yang sedang berlibur ke tempat ini. Namun ternyata tempat ini sudah menjadi sarang zombie. Dan mengingat jika bomnya sebentar lagi akan meledak, mereka pun mulai terlihat putus asa dan tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Samantha mencoba menyemangati mereka, karena jika mereka mati di sini, maka dunia tidak akan pernah tahu dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh Carter. Namun ketika mereka masih berbicara, tiba-tiba muncul seekor zombie yang menyerang Claire. Holy shit! Oh my god! Fuck yeah! Sweetheart, put the gun down! No! Peristiwa ini tentu saja membuat Doug sangat terpukul. Melihat situasi kacau ini, John kembali menyusun rencana. Ia menawarkan diri untuk menahan para zombie agar mereka punya waktu untuk mengisi bahan bakar. Come on! Come on! Get out of here! Beberapa saat kemudian di pangkalan, anak buah Carter melaporkan bahwa tim Jack telah mendekati pangkalan. Mendengar itu, Carter memerintahkan pasukan khusus disiapkan untuk menghabisi mereka kecuali Samantha dan bersiap untuk meninggalkan pangkalan. Sementara di luar, kelompok Jack mulai bergerak memasuki pangkalan untuk mencari Carter. Mendengar jeritan seorang gadis, mereka segera bergegas masuk. Di sana mereka bertemu dengan Carter yang sedang menyandra anak Jack yang bernama Christine. Melihat itu, Jack meminta Carter melepaskan anaknya karena misinya untuk menempatkan bom sesuai kontrak telah selesai. Namun Carter menolak karena ia menginginkan Samantha, karena darah Samantha mengandung vaksin buatan Dr. Herbert. Dengan memiliki Samantha, artinya mereka bisa menciptakan ulang vaksin tersebut. Mendengar itu, Samantha pun terpaksa menyerahkan diri kepada Carter, sehingga Carter bersedia melepaskan Christine. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kemunculan sesosok zombie yang sangat menyeramkan. Setelah Jack menemukan tempat persembunyian untuk Christine, Jack dan Doc bersiap untuk menyergap anak buah Carter yang sedang mengejar mereka. Jack kemudian meminta Christine pergi bersama Doug ke helikopter,
sementara ia mencari Samantha. Namun di saat yang sama, Samantha muncul sambil dikejar oleh zombie mengerikan itu. Di dalam helikopter, Samantha terlihat bingung karena mereka tidak memiliki bukti atas kejahatan Carter. Tetapi Doug kemudian menunjukkan rekaman video saat ia diserang oleh zombie, dan itu sudah cukup untuk menjadi bukti. Tidak lama kemudian, timer bom sudah mulai mendekati angka 0, dan ketika para zombie mulai berkumpul di tempat itu, bom pun meledak bersamaan dengan Jack yang pergi dari sana. Cerita dimulai dengan sebuah tulisan dari seorang dokter yang memaparkan bahwa sekarang ada sebuah virus yang merusak otak manusia yang menyebabkan mereka memiliki amarah ekstrim, disertai kecenderungan perilaku kekerasan yang kemudian disebut sebagai zombie. Kisah beralih ke seorang pemuda yang bernama Daniel yang terbangun di tepi pantai. Ia kemudian memasuki kota dengan kebingungan karena mendapati kondisi kota yang telah hancur. Dan setelah menjelajah cukup jauh, ia hanya menemukan kekosongan tanpa kehidupan. Bersamaan dengan itu, dua orang survivor yang bernama Lisa dan Ben yang memasuki sebuah rumah untuk mencari persediaan makanan. Setelah mengumpulkan makanan, mereka berdua kemudian bergegas pergi. Namun di tengah perjalanan, Ben tiba-tiba meminta Lisa berhenti karena melihat Daniel yang dikira adalah seekor zombie. Sementara Daniel sendiri hendak menemui mereka untuk bertanya tentang apa yang telah terjadi. Dan untung saja Lisa segera menghentikan Ben setelah menyadari jika Daniel tidak terinfeksi. Tapi sayangnya, sebelum mereka sempat berbicara, tiba-tiba muncul seekor zombie yang menyerang Ben. Dan akhirnya mereka berhasil melarikan diri ke sebuah rumah yang ternyata menjadi tempat berkumpulnya para survivor rekan Lisa. Kedatangan Lisa tanpa Ben membuat sang pemimpin yang bernama Samuel menjadi bingung. Kekhawatirannya bertambah dengan kehadiran Daniel yang belum diketahui status infeksinya. Lisa hanya mengatakan jika Ben telah tiada, sementara Daniel tidak dapat menjawab pertanyaan Samuel. Melihat itu, seorang survivor bernama Kate mengajak Daniel pergi ke kamarnya. Di saat bersamaan di pantai, ada beberapa tentara yang ternyata sedang mencari keberadaan Daniel. Mereka melihat jejak kaki Daniel dan memutuskan untuk mengikuti jejak itu, meskipun kemungkinan Daniel sudah cukup jauh dari tempat tersebut. Kembali ke kamar, Kate menjelaskan bahwa sikap rekan-rekannya disebabkan karena mereka sudah lama tidak bertemu orang baru, dan meminta Daniel untuk tidak terlalu memikirkannya. Daniel kemudian mengatakan bahwa ia tidak ingat apapun selain namanya setelah terbangun di pinggir pantai dan mencoba bertanya tentang apa yang terjadi. Kate kemudian menjelaskan tentang sebuah virus yang telah merubah lebih dari separuh penduduk kota menjadi zombie. Warga yang tersisa telah dievakuasi ke kamp-kamp militer. Kate juga bercerita jika keluarganya telah tewas ketika mereka mencoba melarikan diri dan hanya Kate saja yang selamat. Menurut Kate, tidak ada yang tahu awal mula virus itu menyebar. Namun, jika masih ada yang selamat dan tidak berubah menjadi zombie, artinya mereka memiliki kekebalan terhadap virus tersebut, termasuk semua orang yang ada di tempat ini. Kate pun kemudian meminta Daniel untuk beristirahat terlebih dahulu. Daniel kemudian turun menemui yang lain untuk mencoba berbaur. Namun, tiba-tiba terdengar suara alarm mobil dari luar, sehingga Daniel mencoba melihatnya. James, upstairs. Setelah berhasil menghabisi zombie itu, Samuel dan James keluar untuk memindahkan mayatnya. Namun, baru saja melangkah ke jalan, Kate melihat seekor zombie yang berlari ke arah mereka. Guys, get out of here! Kemudian, Samuel mengajak mereka untuk membuang kedua mayat zombie tersebut. Di saat bersamaan, terlihat para tentara mulai mengawasi dari beberapa gedung dan menyisir daerah yang mereka curigai. Hingga pada suatu tempat, mereka menemukan jasad Ben yang masih tergeletak. Yang berarti para tentara ini sudah berada tidak jauh dari tempat persembunyian Daniel dan yang lainnya.
Sementara itu di rumah, tanpa alasan yang jelas, adik Samuel yang bernama Adi tiba-tiba marah-marah mencari rokoknya, sehingga Samuel harus menenangkannya. Bahkan ketika Daniel menemukan rokoknya, Adi hanya berlalu begitu saja. Merasa ada yang tidak beres, Samuel kemudian menyusul Adi untuk melihat keadaannya. Dan setelah melihat jika mata Adi mulai merah, Samuel menyadari bahwa adiknya itu telah terinfeksi. Samuel tentu kebingungan karena seharusnya mereka semua kebal terhadap virusnya. Dan ketika Samuel mencoba memeriksanya, Adi tiba-tiba terlihat sangat agresif dan mencoba menyerangnya. Mereka kemudian membopong Adi ke halaman belakang. Beberapa saat kemudian, mereka mendengar teriakan Adi yang kini telah menjadi zombie. Will berniat untuk menghabisi Adi, namun Samuel merasa jika Adi adalah tanggung jawabnya, sehingga ia pun keluar membawa sebuah katana untuk menghabisi adiknya itu. Samuel yang pingsan kemudian melihat tubuh adiknya yang tewas dilempar oleh Daniel dari lantai atas. Dan melihat hal itu, Samuel menjadi merasa marah kepada Daniel karena telah membunuh adiknya, meskipun ia sadar bahwa mereka memang tidak punya pilihan lain lagi. Keesokan harinya, Samuel yang sudah tidak sanggup lagi memendam amarahnya, kemudian mengambil semua persediaan senjata dan berniat keluar untuk membunuh semua zombie yang dilihatnya. James mencoba menghentikannya, namun Samuel berkata bahwa dia harus melampiaskan emosinya itu, karena kalau tidak, maka ia akan bisa membunuh Daniel. Beberapa saat kemudian, James menyadari bahwa persediaan makanan mereka telah habis, sehingga mereka harus keluar untuk mencari persediaan makanan. Kate kemudian menunjukkan peta dan berkata bahwa satu-satunya tempat yang belum mereka datangi berada di tempat yang cukup jauh. Will, Kate, Lisa, Daniel, dan James memutuskan pergi menyusuri kota, sementara 2 orang akan menjaga rumah. Namun tanpa mereka sadari, beberapa tentara sedang mengawasi mereka secara diam-diam. James kemudian merasa bingung karena mereka tidak bertemu dengan satupun zombie. Ternyata semua itu disebabkan karena semua zombinya telah mengejar Samuel yang sengaja memancing perhatian mereka. Beberapa saat kemudian, rombongan Daniel telah tiba di depan sebuah supermarket yang tampak berantakan dan mereka mencoba menyelinap masuk. Namun, para tentara tadi ternyata mengikuti mereka. Untungnya James melihat kehadiran tentara-tentara itu, sehingga ia kemudian meminta mereka semua untuk kembali ke rumah. Tapi sayangnya para tentara itu kemudian langsung mengejar mereka. Setelah cukup lama bersembunyi, James, Will, dan Kate akhirnya berhasil lolos dari kejaran para tentara. Sementara itu, Daniel dan Lisa terpaksa mencari tempat persembunyian lain karena para tentara semakin mendekat. Begitu melihat ada kesempatan, keduanya segera bergegas keluar dari supermarket. Sampai di suatu jalan, Daniel dan Lisa menemukan sesosok tubuh tergeletak. Melihat perbekalan yang dibawa orang tersebut, Daniel kemudian mengambilnya dan melanjutkan perjalanan pulang. Sayangnya dari sebuah bangunan, seorang tentara melihat Daniel dan Lisa. Tentara itu segera melaporkan bahwa target telah terlihat dan ia kemudian mendapat izin untuk menembak. Sementara itu, rombongan Kate akhirnya tiba di rumah. Menyadari Daniel dan Lisa belum juga kembali, Kate menyarankan untuk mencari mereka, sehingga keempat orang itu kemudian keluar mencarinya. Tidak lama kemudian, mereka melihat beberapa tentara yang memasuki rumah-rumah warga. Dengan panik, Samuel mengajak mereka kembali ke rumah untuk bersiap pergi menuju rumah nenek James. Namun sayangnya, para tentara melihat keberadaan mereka. Sementara itu, tentara yang menembak Daniel tadi kemudian melaporkan bahwa misinya telah selesai. Tapi ternyata Daniel masih hidup dan langsung berlari menyelamatkan diri. Dari saku tentara itu, Daniel menemukan secarik kertas bergambar dirinya dengan keterangan bahwa ia sangat berbahaya, memiliki kekuatan yang besar dan refleks hyperaktif. Dan mendengar panggilan dari walkie-talkie milik tentara tersebut, Daniel segera pergi membawa walkie-talkie itu. Ketika sampai di depan rumah,
Daniel sangat terkejut melihat beberapa tentara membawa jasad rekan-rekannya. Daniel pun berasumsi bahwa semua rekannya telah tewas dan merasa semakin bersalah karena menyadari bahwa dialah target yang sebenarnya. Namun, sesaat kemudian dari walkie-talkie yang dibawanya, Daniel mendengar para tentara sedang mengejar beberapa orang tak dikenal, dan Daniel pun segera bergegas menuju arah tersebut. Di saat bersamaan, rombongan Samuel sedang berusaha menghindari pantauan pesawat di udara yang sedang mencari mereka. Namun, tiba-tiba Samuel mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Mereka terlihat senang melihat Daniel, namun Daniel dengan sedih mengatakan bahwa Lisa tidak selamat. Dan dengan mendengar percakapan tentara di walkie-talkie tersebut, Daniel menyarankan agar mereka pergi ke arah yang berbeda untuk menghindari kejaran para tentara. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di suatu tempat yang sangat sunyi. Tapi, tiba-tiba muncul beberapa zombie yang langsung menyerang mereka. Mereka pun melanjutkan perjalanan, tapi ternyata arah yang mereka tuju justru mendekati sebuah markas militer, sehingga mereka langsung pergi ke arah yang berbeda. Ketika memasuki sebuah kompleks perumahan, mereka kembali melihat 2 orang tentara yang berjaga. Setelah cukup lama menyusuri kota, mereka akhirnya sampai di sebuah jembatan penyeberangan yang mengarah ke hutan. Di sana, mereka sempat melihat beberapa kendaraan militer yang melintas. Tidak jauh dari tempat mereka berada, pihak militer sedang menyiapkan sebuah alat yang dapat menghasilkan suara untuk memancing para zombie. Dan anehnya, Kate bisa mendengar suara tersebut. Tapi karena teman-temannya tidak mendengar apapun, mereka pun kemudian melanjutkan perjalanan. Sesampainya di padang rumput, mereka mulai berdebat tentang arah yang harus mereka tuju. Namun, perdebatan itu terhenti ketika Kate melihat segerombolan zombie yang menuju ke arah mereka. Sementara di satu sisi ada tentara yang menunggu. Dan ketika para zombie sedang sibuk mengejar para tentara, mereka kemudian melihat kesempatan untuk melarikan diri. Malam harinya, mereka memutuskan untuk beristirahat, dan untungnya Daniel masih membawa perbekalan yang ia temukan sebelumnya, sehingga mereka dapat melewati malam itu dengan perut kenyang. Saat yang lain tertidur, Daniel kemudian bermimpi tentang seorang dokter yang melakukan penelitian terhadap dirinya. Dalam ingatannya, ia melarikan diri hingga sampai di sebuah tebing. Daniel kemudian terbangun dan melihat pesawat terbang yang masih mencari mereka. Daniel pun membakar kertas yang bergambar dirinya, dan ia kemudian berniat menceritakan kepada mereka bahwa para tentara itu sepertinya hanya mencari dirinya. Mendengar hal itu, Samuel langsung marah, karena ia yakin dari awal jika Daniel adalah sumber masalah. Mereka pun bertengkar dan terjadi baku hantam, namun akibat keributan tersebut, kemudian muncul seekor zombie yang menyerang James. Dan akibat serangan tersebut, James terluka parah dan kemudian meninggal. Mereka pun kemudian melanjutkan perjalanan, tapi tidak lama berselang mereka melihat seorang tentara yang mendekat. Mereka kemudian mengikat dan menginterogasi tentara tersebut. Ia pun kemudian menjelaskan bahwa Daniel pernah terinfeksi virus dan kemudian diberi vaksin prototipe. Namun vaksin itu memiliki efek samping, yaitu membuat orang tersebut amnesia dan meningkatkan kekuatannya. Sayangnya Daniel kemudian melarikan diri, dan parahnya ketika vaksin itu dicoba ke orang lain, ternyata baru diketahui jika hal itu membuat virusnya justru bermutasi menjadi lebih ganas. Sehingga orang-orang yang harusnya kebal akan bisa terinfeksi ketika terkena virus yang sudah bermutasi. Dan hal itulah yang menyebabkan Adi bisa terinfeksi, yaitu akibat berada di dekat Daniel. Karena itulah para tentara itu mengejar Daniel yang dianggap dapat menyebarkan virus baru yang bisa memusnahkan populasi manusia yang tersisa. Dan ketika mereka mendengar para tentara yang sudah mulai mendekat, mereka langsung pergi dari tempat tersebut. Beberapa saat kemudian, Daniel yang merasa dirinya adalah sumber masalah kemudian memutuskan untuk meninggalkan teman-temannya agar para tentara tidak mengejar mereka lagi. Samuel yang awalnya sangat marah kepada Daniel, kemudian mulai mengerti keadaan Daniel dan mencoba menghentikannya.
Namun karena keputusan Daniel sudah bulat, mereka tidak bisa melakukan apa-apa lagi selain mengikhlaskan kepergian Daniel. Tidak lama kemudian, Daniel sampai di tepi pantai kembali. Sementara Samuel, Kate, dan James tiba di rumah nenek James. Daniel kemudian masuk ke dalam lautan dan di belakangnya terlihat para tentara yang mulai berdatangan dan mencari keberadaan Daniel.